polisi. Waduh, seru ya. 6 orang udah dikandangin karena kasus Holy Wings. Tapi kok 12 outlet Holy Wings yang ada di Jakarta malah ditutup Anies? Hukumannya double ya? Ini pertanyaan yang muncul di permukaan dan kayaknya layak juga kita kulik ya. Ya, dan mesti nonton sampai kelar biar nggak salah paham. Ya. Anies ini mendadak jadi pahlawan. Mana ada pahlawan yang modalnya nyabut izin, yang sebenarnya dia juga yang nerbitin. Ya kan gitu kan? Ya, menarik ya kasus promosi beraroma penistaan agama oleh Holy Wings. Dan awalnya karena mereka bikin promo yang menurut saya sih goblok banget ini tim kreatifnya. Mainnya bukan di pinggir jurang lagi nih tim kreatifnya, tim promosinya mainnya nggak di pinggir jurang lagi, tapi di tengah api neraka. Ya, lalu Pak Polisi gerak cepat, istilahnya main duluan ya daripada ormas. Dan ini layak kita apresiasi ya. Kalau Polri nggak gercep kemarin itu, bisa dibayangkan bisa ada adu tinju beneran di Holy Wings. Ya, kita apresiasi pihak aparat yang sudah langsung istilahnya memetakan lah siapa yang bikin perkara, siapa yang memang harusnya bertanggung jawab, dan ini gercepnya pihak aparat ini layak kita apresiasi juga. Lagian itu tim kreatif yang istilahnya iseng banget sih. Kenapa juga pakai nama itu untuk promosi? Mana promosinya minuman beralkohol lagi. Ya kan? Konon nih, yang saya dengar setelah kejadian itu, ada tuh netizen yang menyesalkan lah, yang kesel sama promo itu. Sampai bilang gini, emang nggak bisa pakai nama yang lain? Misalnya nama teman-teman lu sendiri lah gitu. Dijawab begini, itu juga gara-gara saya pakai nama teman-teman saya, Bang. Sama ya. Ya, Anies Baswedan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencabut seluruh izin Holy Wings yang beroperasi di daerah Provinsi Jakarta kemarin. Dan pencabutan izin Holy Wings Jakarta ini diduga menyusul kasus kemarin itu dugaan penistaan agama, mempromosikan minuman keras gratis bagi siapa saja yang bernama Muhammad dan Maria. Promo itu sih disandingkan dengan 2 botol miras dan dipublikasikan secara umum di sosial media. Dan jelas saja ini memicu kemarahan umat, baik umat Muslim ataupun Kristen. Waduh, ini pertama kali ya dalam sejarah kasus penistaan di dunia ya, ada 2 pihak yang biasanya agak berseberangan tapi disenggol bareng. Muka gile di tim kreatifnya Holy Wings ya. Kacau kalian ini ya. Meski tentu saja ya, benar atau tidak ini tergantung dari aparat hukum. Tapi bahwa kemudian beberapa pihak sudah bekerja dengan baik, layak kita apresiasi. Dan ini yang penting, kita juga mesti adil. Saya lihat Holy Wings ini sudah kooperatif ya, sudah minta maaf. Lalu perwakilannya juga udah mendatangi tokoh MUI kalau saya lihat ya. Salah satu pemiliknya, pemilik saham maksudnya, itu ada Hotman Paris, udah minta maaf juga. Dan setahu saya Hotman Paris ini memang cukup dekat dengan beberapa ulama NU. Lalu pembuat promosinya juga udah ditangkap dan diproses hukum. Everybody happy harusnya ya, win-win solution. Dan biarkan pengadilan yang memberikan penilaian terhadap para pelaku. Harusnya kasus ini sudah selesai dan semua kembali bekerja biar bisa bayar aneka macam angsuran. Tapi mendadak Anies ikut ambil bagian. 12 outlet Holy Wings yang di Jakarta ditutup dengan alasan beberapa outlet Holy Wings belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301. Kayak Blue Jean ya. 301. Ini tuh khusus buat jenis bar yang telah diverifikasi. Apa sebenarnya sertifikat KBLI 56301 ini? Itu sebenarnya cuma selembar kertas yang biasanya kalau ngurus di Jakarta paling sehari kelar lah. Sehari jadi. Karena online juga kan ngurusnya, jadi juga gampang dan biayanya juga nggak mahal-mahal amat. KBLI, selembar kertas KBLI itu. KBLI itu kayak
klasifikasi ya, pengklasifikasian sebuah usaha itu harus punya surat itu. Kalau Anda usahanya jualan sayur, KBLI-nya sekian. Kalau usaha Anda adalah berjualan langsung minuman beralkohol atau tidak beralkohol, itu KBLI-nya nomor tadi 56301 tadi. Nah, cuma selembar kertas. Masa iya sekelas Holy Wings yang konon modalnya adalah ratusan miliar nggak punya selembar kertas ini? Sertifikat standar KBLI 5630 itu adalah klasifikasi baku lingkungan Indonesia yang harus dimiliki oleh operasional usaha bar, yakni sebuah usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol ya yang bikin mabuk itu, dan juga non alkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya. Itu aja. Dan penemuan Holy Wings Jakarta nggak punya selembar kertas KBLI ini tadi, sesuai yang disyaratkan tadi, diumumkan setelah adanya kontroversi poster promosi miras Holy Wings yang diduga berbau sara. Nah, ada yang aneh ya. Ini beneran karena kertas lembar KLBI itu, atau karena perintah dari imam besar? Yang beredar kan begitu ya. Ternyata Rizik Syihab dari dalam penjara tuh memerintahkan Holy Wings untuk ditutup. Dan gak berapa lama Holy Wings ditutup. Ya layak kan publik curiga, ini jangan-jangan karena diperintah ya. Kalau ternyata Anies takut sama imam besar, waduh ternyata masih disetir-setir juga ya. Kemarin kan Kadun bilang tuh, wah itu petugas partai, wah ini petugas HRS dong kalau gitu ya. Nah, keanehan ini juga dirasakan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Mbak Rani Mauliani, yang juga mempertanyakan kenapa sih penindakan terhadap Holy Wings dilakukan menunggu momen promo miras. Kalau asumsi saya sih ya, bukannya menunggu momen Holy Wings kepleset promo miras, tapi menunggangi momen itu. Jadi mumpung lagi gede nih eksposnya, ikutan naik Bisa begitu ya. Kan logikanya kalau Pemprov itu sudah tahu sejak awal melanggar izin, itu kenapa sampai izin operasional 12 outlet Holy Wings dikasih? Saya kira sih sekelas usaha yang dimiliki Hotman Paris pastilah tahu aturan perizinan, pasti tahu. Tapi kalau benar ternyata surat perizinan belum lengkap tapi sudah full operasional, ya tetap aja Pemprov juga salah. Lalai menurut saya. Kalau nggak kejadian kasus promosi berbau sara ini, pasti lanjut aja tuh usaha ya. Holy Wings pasti buka lah sampai Anies pensiun. Ya, kita harus adil terhadap kasus ini. Kita tahu Holy Wings juga sudah minta maaf, lalu perwakilannya juga sudah mendatangi tokoh MUI, yaitu si Bang Hotman Paris, udah minta maaf juga. Dan Hotman ini kan cukup dekat ya dengan beberapa ulama NU, tadi udah saya sampaikan. Lalu 6 orang pembuat dan pengunggah promosi juga udah ditangkap dan diproses hukum. Sudah pakai baju oranye, harusnya udah aman dong. Kan konon ada 3.000 orang yang dihidupi oleh usaha bar dan resto ini. 3.000 orang. Nggak mudah menghidupi 3.000 orang di masa pandemi ini. Harusnya Pemprov juga adil, nggak cuma biar terlihat tegas. Pemprov sendiri juga punya saham kan di pabrik minuman keras. Santai aja jadinya harusnya ya. Ya. Kalau masalahnya ini cuma di surat KBLI itu tadi, sebenarnya udah ada aturan kalau ada perusahaan yang melanggar nggak punya selembar surat tadi. Harusnya tuh udah ada aturannya, itu sudah detail, nggak langsung ditutup juga kali. Kalau sampai kegiatan perusahaan tidak sesuai dengan KBLI, sanksinya adalah nih, yang pertama itu peringatan tertulis. Kalau nggak bikin juga penghentian sementara. Kalau nggak bikin juga denda administratif, dan terakhir baru pencabutan izin disuruh tutup. Nah, jadi sebuah usaha apalagi resto atau bar yang pemasukan pajak untuk Pemprov DKI itu cukup besar loh. Harusnya dilakukan pengawasan kegiatan operasional dan bisa dikenakan sanksi berupa peringatan, pembukuan perizinan, baru pengenaan denda administratif atau kemudian pencabutan perizinan. Nggak langsung cabut tutup. Waduh, nggak main tutup aja begini. Pajaknya doyan, pembinaannya nggak ada. Ya, gitu ya. Ya, konon Holy Wings itu adalah salah satu bar atau resto dengan tingkat perkembangan yang luar biasa. Berkembang menjadi 42 outlet di beberapa provinsi di Indonesia dalam tempo yang singkat.
Tapi memang seharusnya ya, selain hebatnya kreativitas manajemen, soal perizinan dan kelakuan tim kreatif juga kudu bagus dan tidak membahayakan perusahaan dan masyarakat umum. Dan saya sih ya, jujur aja termasuk yang ikut menikmati kreativitas event dari Holy Wing. Seperti kemarin tuh tinju para artis atau tinju profesional. Mereka menghidupkan event olahraga tinju yang sepertinya mati suri pada pandemi ini. Apalagi waktu Nikita Mirzani lawan Dinar Kendi, saya sangat menikmati. Bagus banget itunya tuh. Permainannya bagus ya. Cuma Lu Cinta Luna aja yang bikin bete. Iya. Jakarta mesti adil ke pelaku usaha dan masalah perizinan harusnya diselesaikan secara administratif. Dan masalah hukum telah sedang berjalan secara hukum juga. Jangan karena pengen ambil hati umat lantas pakai gaya preman, main tutup usaha yang dirintis menggunakan modal, tenaga, SDM yang jumlahnya lumayan. Kalau memang ada tikus yang kurang ajar, sikat aja tikusnya. Jangan rubuhin lumbung padinya. Karena masih banyak karyawan yang mengandalkan Holy Wings untuk kehidupan bagi dia dan juga keluarganya. Kebayang nggak? Karyawan yang baru masuk Holy Wings selalu kredit motor. Belum juga angsuran pertama, udah tutup restoran. Kasian. Kasian asli, kasian kan? Iya kan? Anies juga berlebihan menurut saya. Cari aman doang, nggak ngasih solusi adil. Anies cuma cari aman, cari solusi jangka pendek. Yang penting dia nggak sibuk. Dan nama dia harum sebagai pahlawan. Tapi Anies lupa. Ada juga peran dia atau anak buahnya yang membiarkan Holy Wings beroperasional sejak awal dengan tanpa KBLI tadi. Aduh, ngeri ya. Dan apakah ini murni salahnya Holy Wings? Enggak juga menurut saya. Pemprov sebagai penerima pajak dari Holy Wings juga harus tanggung jawab. Ini yang saya maksud tadi dengan adil. Ya kan? Kalau solusi yang diambil berakibat pengangguran bertambah, orang miskin bertambah, ini namanya eksekusi tanpa solusi. Jangan sampai timbul pikiran Anies menutup semua Holy Wings, tapi beri kebebasan kepada ex-FPI, ex-HTI, PA212 dan pengusung khilafah melakukan kegiatan yang beraroma anti ideologi Pancasila. Ini bakal menguatkan stempel bahwa Anies adalah bapak politik identitas. Coba Pemprov introspeksi diri. Kalau aturan operasional Holy Wings ini dikeluarkan oleh Pemprov, berarti ada oknum pejabat yang bermain. Karena sudah jelas Holy Wings itu bar dan resto, bukan supermarket retail. Kenapa perizinan tetap dikeluarin dan dibolehin beroperasional sampai kejadian masalah promo SARA ini? Coba Anies bakal periksa pejabat Pemprov yang bermain nggak nih kira-kira nih? Masa cari aman doang? Yang melanggar langsung cabut izin. Nggak ada restoratif justice nih. Ini bisnis kan? Dan karena semua kebijakan bisa digugat, kalau dirasa nggak adil, manajemen Holy Wings tentu bisa menggugat Pemprov Jakarta. Kita tinggal lihat aja endingnya. Pemprov yang ada Bambang Wijayantonya atau Holy Wings yang ada Hotman Parisnya yang menang. Oh ya, di Jakarta Kota itu yang lebih parah dari Holy Wings lebih banyak Pak Anies. Coba tanya Kohlius Sukarisma deh. Saya Mas Jopray, aman kan? Thank you.